Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kelompok kecerdasan buatan kali ini, kami yang beranggotakan Next, Ananta Pridayuda, Ervin Nur Ramadhin, Muhammad Torik Ahnaf, dan Muhammad Iqbal Maskuri mengangkat sebuah topik tentang hepatitis C prediction. Nah, hepatitis C itu sebuah infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Nah, kasus hepatitis C di Indonesia ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 150.000 kasus per tahun. Nah, fungsi dari mesin learning pada bidang kesehatan ini adalah supaya tenaga medis akan lebih cepat dan akurat dalam mendiagnosis atau mengidentifikasi suatu penyakit. Next. Nah, pada tugas kali ini, kita mengambil dataset dari platform Kaggle dengan judul Hepatitis C Prediction yang dipublish oleh Krishna Abad. Next. Oke, untuk datasetnya sendiri bisa dilihat di layar, di mana dataset ini dikerjakan atau pembuatnya adalah Ralph Lichtenhagen, Frank Lawon, dan George Hoffman. Dan tentu saja dibuat untuk memprediksi hepatitis C. Oke, next. Yang kita lihat di sini ada beberapa kontennya. Ada ID, ada kategori, ada umur, ada gender, lalu ada ALB atau albumin, alkalin fosfat, alanin aminotrase, aspartat aminotransferase, bilirubin, kolinesterase, kolesterol, kreatin, gamma glutamil transferase, dan protrombin. Dan itulah isi dari dataset ini. Mungkin bisa lanjut. Lalu apa sih yang ingin kita capai atau tujuan kami mengembangkan proyek ini? Tentu saja untuk memprediksi potensi manusia terkena penyakit hepatitis C. Oke, next. Oke, selanjutnya metode mesin learning yang kami gunakan adalah logistic regression method. Boleh dilanjut? Nah, alasannya kenapa sih kelompok kami memilih metode logistic regression? Nah, alasan pertamanya ini adalah karena dataset yang kami miliki ini memiliki target variabel yang berupa TikTok mouse atau 2 kelas, yakni terindikasi hepatitis C atau tidak. Jadi ya alasan utama kami milih yaitu itu tadi. Nah, yang kedua ini untuk alasannya yaitu karena metode logistic regression ini dia ini efisien dan lugas dan tidak memerlukan daya komputasi yang tinggi dan mudah diimplementasikan. Dan juga logistic regression ini cukup mudah untuk dipahami algoritmanya. Dan untuk yang ketiga ini logistic regression dipilih karena algoritma ini sesuai dengan output dari model kami, yakni output yang konstan. Nah, output yang konstan ini dimaksudkan hanya ada 0 dan 1 atau ya dan tidak, seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, untuk yang berikutnya ini ya apa namanya gambaran dari proyek kami, yaitu terdapat beberapa input extract atau variabel-variabel independen yang akan akan dijadikan sebagai variabel train gitu. Nah, nantinya akan dilakukan summation atau penjumlahan dan ditambahkan bias dan nantinya akan diolah untuk dicari fungsi sigmoidnya seperti itu, dan nantinya akan menghasilkan si sigmoid function ini akan memetakan gitu output target variabelnya, di mana nantinya kalau akan bernilai 0,5, lebih dari 0,5 akan bernilai ya atau terdeteksi hepatitis C. Nah, dan untuk tipe logistic regression kami ini berupa binary logistic regression karena memiliki dua target kemungkinan, yaitu 1 dan 0. Boleh dilanjut. Nah, jadi pada logistic regression itu yang paling penting itu menemukan sigmoid function. Nah, fungsi sigmoid itu digunakan untuk memetakan nilai antara 0 dan 1.
Di mana kasus kami ini output fungsi sigmoid, apabila output fungsi sigmoid lebih dari 0,5, maka akan diklasifikasikan sebagai orang yang memiliki penyakit hepatitis C. Dan kemudian apabila kurang dari 0,5 akan diklasifikasikan sebagai orang yang tidak memiliki penyakit hepatitis C. Nah, untuk data independence atau variable independence yang kami pilih ini berupa atau fitur yang kami tetapkan itu berupa penjumlahan umur, kelamin, ALB, ALP, ALT, AST, BIL, CHE, CHOL, CREA, GGT, dan PROT seperti itu. Jadi itu merupakan penjumlahan dari fitur-fitur yang kami pilih seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, untuk perhitungannya sendiri kami membuat beberapa definisi. Yang pertama ada inisiasi parameter dan fungsi sigmoid, di mana kurang lebih kodenya ada di presentasi kami, dan untuk yang berikutnya ada inisiasi forward dan backward propagation. Boleh dilanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada inisiasi update learning parameter. Nah, pada learning parameter itu nanti inputnya ada weight, bias, kemudian ada X-train, Y-train, learning rate, dan number of iteration. Nah, pada kode ini kurang lebih akan dilatih gitu model mencari beban dan juga bias yang terbaik seperti itu kurang lebih. Boleh lanjut. Nah, kemudian ada kode prediksi. Nah, pada kode ini nantinya akan dicek dari si fungsi sigmoid itu apakah si Y-nya ini tuh termasuk di atas atau di bawah, di mana kalau bisa dilihat di kodenya ya, if Z is bigger than 0.5, our prediction is 1 means has hepatitis C. Dan untuk yang satunya, apabila kurang dari 0,5, maka prediksinya bernilai si orangnya itu tidak punya hepatitis C. Kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, ini merupakan kode utama yang kami gunakan seperti itu, di mana ya ada definisi dari logistic regression. Boleh dilanjut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hasil dari program kami. Hasilnya itu spesifik kepada akurasi, presisi, recall, dan specificity. Nah, berikut adalah hasil output program kami. Karena kami mengambil metode logistic regression, jadi output yang berhasil itu seperti ada grafik regression kayak gini. Nah, di sini juga ada keterangan cost after tiap 10 iterasi ya, dari 0 sampai kita ngambilnya tuh dari 90. Nah, bisa dilihat kalau cost yang paling tinggi itu setelah iterasi ke-10, dan setelah itu akan naik turun, dan tapi cenderung turun gitu. Selanjutnya kita juga menghasilkan confusion matrix. Dari confusion matrix bisa dilihat kalau sebelum kita masuk ke confusion matrix, di sini juga ditampilkan beberapa hasil dari program, yaitu seperti akurasi. Akurasi dari dataset yang kami pakai itu mencapai 95%, terus presisinya itu 1, recall-nya 0,57, specificity-nya 1, dan negative predicted value-nya 0,9. Selanjutnya juga ada F1 score-nya 0,72. Ini matriks yang terakhir itu adalah confusion matrix ya. Yang kiri atas itu true positif dan nilainya 8. Yang kanan atas itu false positif yang nilainya 0. Yang kiri bawah itu false negatif nilainya 6. Dan yang kanan bawah itu true negatif nilainya 109.
Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, model yang kita buat itu bisa dikatakan dapat untuk memprediksi hepatitis C karena tingkat akurasi yang dihasilkan yaitu cenderung tinggi sebesar 95% lebih. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.